Saudara, program unggulan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 soal makan gratis ternyata sudah dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Banyak yang bertanya kenapa KPU belum mengumumkan hasil perhitungan suara tapi programnya sudah dibahas. Kita diskusi. Yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis? Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Makan siang gratis lagi ramai dibahas. Program unggulan dari calon presiden nomor urut 2 ini ternyata sudah disiapkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kok udah dibahas? Padahal KPU saja belum memutuskan siapa yang berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kita bahas dalam diskusi. Program unggulan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka soal makan siang gratis sudah direncanakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara Senin lalu. Program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Nah, angka ini masih di-exercise. Menurut Erlangga, dari data yang ada, akan ada 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa-siswi taman kanak-kanak, 28 juta anak tingkat SD, dan 12,5 juta siswa dan siswi SMP. Rancangan ini akan berjalan bertahap, dimulai pada Juni 2025 mendatang. Banyak yang bertanya kenapa hasil Pilpres belum diputuskan KPU, tapi program Capres dan Cawapres yang unggul dari hasil hitungan cepat sudah mulai dibahas di pemerintahan sekarang. Ini jawaban dari pemerintah. Karena sudah dibahas Enggak, kita akan membuat rancangan aja. Kita menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja. Ya namanya simulasi, tahap awal itu kan boleh-boleh saja. Presiden terpilih nanti langsung bisa jalan di Oktober besok atau gimana Pak? Ya begitu selesai 2024 Oktober sudah disahkan, maka otomatis 2025 Presiden terpilih itu dia akan menjalankan program yang sudah dibahas sekarang. Nah itu pakai anggaran yang mana Pak? Anggaran pembahasan 2025, bukan 2024 ya, 2025. Pak Isulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan target defisit APBN 2025 akan dinaikkan menjadi 2,8% dari target tahun 2024 sebesar 2,29%. Program makan siang gratis ternyata sudah masuk hitungan defisit anggaran. Untuk defisitnya tadi kan sudah ratio Bu, itu sudah menghitung program makan siang Bu. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, itu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Itu ya. Saya sudah tanya sama ahli ekonomi, apakah program makan siang gratis ini dengan anggaran yang tentunya tidak sedikit akan aman bagi ekonomi Indonesia? Menurut perhitungan saya, itu tahun 2025, baseline-nya saja 586 triliun defisitnya, artinya itu setara dengan 2,5%. Nah, itu bisa membengkak menjadi 680 triliun atau bahkan bisa sampai 700 triliun defisit kita, yang mana itu bisa sampai 2,9% atau bahkan breaching rasio yang atau defisit yang diperbolehkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 yaitu 3%. Nah, apa konsekuensinya? Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 tahun ini, kemungkinan defisit 2,2%. Artinya ini menjadi loncatan yang sangat signifikan. Sejauh ini, pemerintah memang belum menyampaikan secara gamblang terkait program makan siang gratis ini. Tapi rancangan kerja calon presiden yang belum ditetapkan oleh KPU sudah disiapkan oleh pemerintah saat ini. Hingga banyak menuai kritik. Kan hal yang biasa yang sudah sering dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye padahal ada sumpah presiden
yang mengatakan sebagai presiden dia harus lurus-lurusnya, harus adil-adilnya. Kalau kemudian dia melakukan ini, ya memang secara patut itu tidak patut, Nisa. Tapi kalau dilihat apakah itu melanggar hukum, ya tidak melanggar hukum. Apakah kemudian menghina KPU, ya kalau dianggap hina-hinaan ya menghina rakyat Indonesia karena belum ditetapkan oleh KPU kemudian sudah bergerak. Tapi kalau dari sisi pemikiran positif, itu positif. Jadi artinya ya itu tadi saya katakan pada saat ini pemerintahan Pak Jokowi ingin nanti yang meneruskan pemerintahannya itu menjalankan program-programnya dengan baik dan sudah ada budgetnya. Tapi Kita tunggu saja seperti apa ke depannya. Saya Nabila Biasa. Sampai jumpa.